Direct Method. Direct Method adalah metode pengajaran secara langsung dan secara alami. Dalam metode ini, kosakata diajarkan melalui demonstrasi benda dan gambar dan bahan-bahan visual lainnya. Tujuan penggunaan Direct Method. Guru yang menggunakan Direct Method menginginkan siswanya belajar bagaimana berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang dipelajari or target language. Agar harapan itu terwujud, siswa harus belajar berpikir menggunakan bahasa yang dipelajari or target language dengan tidak diperbolehkannya bahasa asli atau native language muncul selama pengajaran. Background of Direct Method. Metode langsung pertama kali ditemukan oleh Francis Crick 2 dekade terakhir dari abad ke-19 diantar dalam era baru. Pada tahun 1880, Guens menemukan bahwa belajar bahasa adalah masalah mengubah persepsi ke konsepsi dan kemudian menggunakan bahasa untuk mewakili konsep-konsep. Dilengkapi dengan pengetahuan ini, ia menemukan metode pengajaran didasarkan pada wawasan. Setelah metode langsung ditemukan, kemudian dipopulerkan oleh Charles Babbage, seorang ahli dalam pengajaran bahasa di Jerman. Menjelang abad ke-19, kejayaan metode langsung hanya sekitar pada tahun 1880-an. Faktor pendorong kemunculannya dilatar belakangi oleh penolakan atau ketidakpuasan terhadap metode tata bahasa dan terjemah. Pada saat itu, memang metode tata bahasa dan terjemah merupakan metode pengajaran bahasa kedua dan asing yang populer. Akan tetapi, di tengah kepopulerannya muncul banyak ketidakpuasan di banyak kalangan, sehingga muncullah kritik bahkan penolakan terhadap metode ini. Di beberapa negara Eropa pada waktu itu, pendekatan-pendekatan itu dalam pengajaran bahasa tujuan yang dicetuskan oleh para ahli pengajaran bahasa secara terpisah-pisah memberi ide kepada para guru. Bahasa tujuan untuk meningkatkan metode lain yang dipandang lebih baik untuk mengajarkan bahasa tujuan. Hal ini membuka jalan mereka untuk memunculkan metode langsung. Peran guru ke siswa dalam Direct Method. Walaupun peran guru pada metode ini adalah sebagai direktur kelas, peran siswa lebih aktif jika dibandingkan pada GTM. Guru dan siswa lebih seperti partners dalam proses pembelajaran dan karakteristik proses pembelajaran dalam Direct Method. Guru yang menggunakan metode ini memaksa siswa untuk memahami arti dari bahasa sasaran or target language secara langsung. Untuk melakukannya, ketika guru mengenalkan sebuah kata atau frase pada sasaran, guru mendemonstrasikan artinya melalui penggunaan realia, gambar, atau pantomim. Guru tidak boleh mengartikannya secara langsung ke bahasa asli or native language ke siswa. Language skill dalam Direct Method. Vocabulary sangat ditekankan melebihi grammar. Meskipun metode ini tidak dapat bekerja pada semua basic skill dalam bahasa Inggris seperti reading, writing, speaking, and listening dari awal pembelajaran, tetapi komunikasi secara lisan dilihat sebagai basic skill. Pronunciation juga mendapatkan tempat dalam metode ini dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Teori bahasa or Theory of Language. Direct Method berdasarkan pada teori bahasa yang menyatakan bahwa pada hakikatnya bahasa itu merupakan suatu sistem untuk mengekspresikan makna.
Teori ini memberi tekanan pada dimensi semantik dan komunikatif. So, dalam pembelajaran bahasa yang berdasarkan pendekatan komunikatif, yang perlu ditonjolkan ialah interaksi dan komunikatif bahasa, bukan pengetahuan tentang bahasa. Teori belajar, or theory of learning. Pembelajaran dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas yang bermakna dan dituntut untuk menggunakan bahasa yang dipelajarinya. Teori belajar yang cocok untuk pendekatan ini ialah teori pemerolehan bahasa secara alami. Teori ini beranggapan bahwa proses belajar bahasa lebih efektif apabila bahasa diajarkan secara langsung melalui komunikasi langsung di dalam bahasa yang sedang dipelajari. Spesifik objektif. Spesifik objektif ada 4. Yang pertama, untuk memperbanyak kosakata selama belajar. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan pronunciation. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menemukan makna menurut pemahaman sendiri. Yang keempat, membantu siswa dengan mudah memahami apa yang dibicarakan. Berdasarkan prinsip belajar, mendengarkan, mengulangi apa yang guru katakan, merespon, memberikan pertanyaan, dan komunikasi dalam ruang kelas, ada beberapa tipe-tipe dalam belajar. Yang pertama, siswa menjawab pertanyaan dari guru dengan menggunakan bahasa target. Yang kedua, siswa berbicara dan berkomunikasi dalam kelas dengan menggunakan bahasa target. Yang ketiga, siswa mempraktek kosakata untuk menjelaskan kalimat. Yang keempat, siswa harus praktek secara langsung dalam proses belajar mengajar. Tidak ada bahasa lain yang digunakan kecuali bahasa target. Tipe-tipe pengajaran. Yang pertama, guru percaya apa yang diperlukan siswa untuk mengasosiasikan arti dan bahasa target secara langsung. Guru tidak pernah mengizinkan siswa dalam menggunakan bahasa ibunya ketika menjelaskan sesuatu. Yang kedua, guru harus mendemonstrasikan dengan menunjukkan gambar ketika menjelaskan sesuatu. Yang ketiga, grammar diajarkan secara induktif. Model silabus or the syllabus model. Model silabus dalam DORED akan dikondisikan tergantung subjeknya. Contohnya, dalam kegiatan membaca makna, dalam silabusnya guru meletakkan gambar atau yakni visual dalam bacaan di depan kelas dan meminta siswa membuka bukunya. Dan setelah membaca, siswa diminta untuk bertanya. Lalu, guru memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dengan memvisualisasikan lewat gambar yang ada di depan kelas. Evaluasi dalam direct method. Formal evaluation tidak begitu banyak dijumpai dalam metode ini. Tetapi dalam direct method, siswa diminta untuk menggunakan target language bukan untuk menjelaskan pengetahuan mereka tentang target language. Siswa diminta untuk menggunakan target language baik secara lisan dan tulisan. Sebagai contoh evaluasi dalam metode ini, siswa mungkin diwawancarai secara langsung oleh gurunya, atau mungkin diminta untuk menuliskan secara langsung sebuah paragraf tentang sesuatu yang telah mereka pelajari. Kesimpulan, direct method sampai sekarang masih digunakan dan populer sampai saat ini. Direct method atau metode langsung
yaitu suatu cara penyajian materi pelajaran bahasa asing di mana guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan bahasa anak didik sedikit pun dalam mengajar. Jika ada suatu kata-kata yang sulit dimengerti anak didik, guru dapat mengartikan dengan menggunakan alat peraga, mendemonstrasikan, menggambarkan, dan lain-lain. Penetapan metode ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, seorang guru atau pengajar yang menggunakan pengajaran langsung harus memiliki kekreativitasan yang tinggi sehingga metode ini berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan atau sasaran.